waca pisan kasih gentenan dan gak salah waca baleni sing wa ardu ummuhu ayyam. Allahumma qadrahu karim bi arfin sadim salati wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وفته عند ميلته وعليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بدر سر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وثمنت سارفلتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرزت سعد برد عيشها الهني ووشاه Jadi kalau terus nongol termasuk hikmahnya kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama apa Halimatus itu teng kitab-kitab diterangkan teng ngene Asy-Syama'il teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Nawawi niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya Ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana terus dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala apa kambing di hutan di belantara ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh kanjeng Nabi, ya Ummi ma'an softu. Saya tidak termasuk orang yang baik, yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari. Kenapa? Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum apa? Susunya. Ini ma'an softu. Saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa, menggembala kambing karena potensi apa, diculik. Nah, semenjak itu Nabi pun menghentikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget. Karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'din ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, irung salam. Dan itu yang di nasidna terus maro aina la isahanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus apa? Sampai nak cari saya tiba waddabu wal ghazalah yasyadani lakabir bisalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti. Asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan. Makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak wae dadak golek kayu macam-macam. Nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti ini. Nah, suku Quraisy
Itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih apa ya? Tadi masih orisinil apa? Masih apa? Masih orisinil. Termasuk Kanjeng Nabi piyambak boten sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Kalimatus Sa'diyah. Memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa? Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasane kangelane yang wedhus macam-macam. Pun kula terusne. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasiddu lan ana sapa nabi yasiddu. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Ki ana yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase gamaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dijuang mergo napa mundhaf teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso mlaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso mlaku kan berapa? Mboten mlaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin nabi iso tindak fi khamsin wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged mlaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan. Di fase nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu terus sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo. Dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis aja itu di fase nutki kuat. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyarifa kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi cara wong Jawa iku corong Jawa teleleten, maksudnya menghalangi serai wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya, sehingga Halimah mendelok dan beliau nganggep itu kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi alakotan ing segumpal jamawiyatan kang basa getih. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khatwa setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan, desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya, seorang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur ya, semua tubuhnya. Tapi piye-piye Nabi itu seorang manusia, maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk hadus syaitan. Nah, hadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi itu secara zahir, hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada hadis syaitan. Nah, ini kembali diterangkan seperti wasaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan gamawiyah wa azala minhu hadis syaitan. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sangking Nabi hadis syaitan ing bagian jatah setan. Wa bisal silan kelawan salju wa salah ngedusi sapa malakani ku ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur ya nak simput duror itu kelebihannya ning iskun itu bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu enggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika 2 malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ 2 malaikat mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wa ma akhraja minhu apa terus. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan wa imanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi imam berjanji juga Sayyid ya putune Kanjeng Nabi.
Sayyid Ar-Bajanji, Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu. Bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi, diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa, diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Nggak bisa karena Nabi suci itu nggak perlu dimandikan. Nah kalau melihat ini Sayyid berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya, jadi ngikuti Habib Ali legowo itu nggak masalah. Semua itu ya madoh ngelem Kanjeng Nabi, ngikuti berjanji ya nggak masalah. Nah sing repot kowe ora paham kabeh. Kok bengok maca ning grup Al-Qur'an gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane grup Al-Qur'an gak paham, mulai gue berkat untuk loro. Muga-muga sepuro pengiran apa? Lah yo macane grup Al-Qur'an loro apa. Karena mulai gue berkat loro. Mubale ke mulai untuk sangu. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintu Duro, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah, sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadas setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron, dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi napa? Cara berpikir beliau piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umume wong. Napa? Didesain umume wong. Jadi secara lahir ya ono apa alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis, memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai temriki di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau apa saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah, sing nulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayangkan Nabi kaya umumnya wong terus kelakuannya kaya umumnya wong bukan ngarah. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah perilakunya spesial, semua fisiknya ya, bisa. Misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kaya umumnya wong agak pati ganteng ya. Nah itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun dakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang Sintu Duror dan itu sah mendikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadza syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadis setan. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya kecelok junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya kecelok wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li dzahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li dzahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi gamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna dzahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Nah, jadi itu pikiran di sini Imam apa berjanji. Makanya beliau tetap mendikan apa wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam. Wa mala'ahu ini kita tasniah ya, makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya, dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ku ing nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu so iman. Kemudian
hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko nuli jahit sapa al malakani. Iki maknane khoto jahit nang khoto yaki itu khaiton. Mulane bola itu bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto niku berhubung tasniyah napa khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sakwise dadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Bareng ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun fayakun dukun-dukun itu mboten. Paham ya? Tapi kabeh iku kaya apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya dijahit. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel nganti alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya, ini masih kecil ketika hidup di Halimatis Sya'biyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al-malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al-malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gampangane kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha dan apa kebaikannya Kanjeng Nabi. Jenenge apa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilainya, napa mboten enten nilainya. Wana sa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurnane sifat. Min halisi baru mulai cilik cilike Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Jadi ora tau nyolong, ora tau macam-macam. Jadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus wong Nabi mulai cilik yo ganteng prilakune yo ganteng fisike. Iki jenenge apa? Ala akmalil ausofi min hali siba. Mulai kecil sudah wajah yang ganteng, prilakune yo ganteng. Sumarodat pun niku mun cerita sithik. Sumarodat mongko dibalekno sapa Halimah kuwi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ummihi maring ibune si Kanjeng Nabi. Sause ketok dewasa ketok perilakunya sudah kayak umumnya orang, yaitu bertanggung jawab terhadap proses-proses sosial, termasuk melok angon dulur-dulur rodok, dari itu dibalik. No. Jadi itu hebatnya suku Quraisy. Kalau cara anak ngono ini kalau setuju. Artinya cara saiki jek ana wong duwe so sing alim terus uripe ku ngarit angon, kula gelem ditepanak. Mari rata-rata ora pinter yo ribet. Kadang malah luwih kedonyan timbang wong kutho. Amen nggoni sapine wis. Sapi rumahnya kawin lagi anak kawin no. Penang anak ribet tapi di TV anak ya bu ribet. Jadi penting setiap anak nih ngomong sing original. Tapi lagi ngomong di solo wes betul. Jadi sangat. Jadi malah ribet. Nah di sini cara kula setuju ada cukup kures. Bayangno misalnya sampean anak tokoh urip ning kures. Tahu-tahu semua orang menghormati, semua orang muja-muja. Kan anak ini tidak punya kearifan. Karena situ itu menolong desa, terus kehidupan normal, wow, angon wedhus, terus kepengen masak ya boleh kayu, kepengen itu kan melahirkan apa? Kearifan. Nah, itu yang dilakukan suku apa? Quraisy. Sehingga Nabi yo ngalami kehidupan normal. Mulane orang Jawa itu roh susahe wong cilik napa? Roh susahe wong cilik. Kowe ora usah niru ngono, kowe wong cilik asli, ora usah dititipno wis asli wong cilik. Ono nang kaya kula kepengin dititipno melarat gede melarat. Ora usah dititipno aneh-aneh itu. Wis asli no. Asli. Sumarodatu sallallahu alaihi wasallam ila ummi wa hiya utai Halimah bi iklan Kanjeng Nabi wiru sakhiyatin ora legowo.
Ora lomo mana ragawa. Jadi wayahe mengembalikan ke ibunya tapi dengan perasaan berat hati. Jadi gamane kontraknya wis selesai. Tentu karena Halimah wis cocok mek Kanjeng Nabi diredaksekno bi wa ya bihi ghairu takhiyya. Halimah tidak legowo. Cara Jawane kadung cocok wis dianggap anake dhewe jebule harus kembali. Mulane diredaksekno bi wa ya bihi ghairu takhiyya wa ya Aminah bi lawan Nabi dirabti ila ummi dikembalikan ke ibunya ghairu takhiyatin ora legowo. Hadaran krana wedi min ayyi soba ing yen toden untuk musibah sapa Nabi di musabin lan musibah hadisin kang anyar taksa kang kuwatir sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi. Jadi sausé ana peristiwa Nabi dibedal ning ngarepe Halimah kan nyuwun sewu kan mboten Nabi mboten tiyang samawi kan yo kaget. Engko nang ngono meneh ana ngalami ngono kok mati tenan aku sing tanggung jawab. Jadi bar peristiwa iku terus dibalekno Kanjeng Nabi. Paham ya mergo apa? Engko nang ngono tenan mati tenan saiki kan aku tanggung jawab itu dinapa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Jadi kamane bar peristiwa Halimah menyaksikan sendiri Nabi dibedel terus akhirnya kan trauma cara Jawa napa trauma iki sak balekno wae engko nak ngono nah terus kapundhut tenan piye lha iku dinapa hadaron min ayyi soba bimusabin hadisin taksa. Oh, jadi tak bantu, ben nak muludan ora bengak semua. Tak bantu maknane, jadi nak maca rontok nangis kok wong paham. Mangkel wong, semacane grotal kae mulai untuk apa? Berkat loro, baleke untuk sangu bar, wah. Cerita padha ora paham, kok masuk Kanjeng Nabi masuk piye ora ora. Ora paham to wae. Masuk wa maulid berkah untuk loro ya berkah. Tapi nek ora paham blas sembrono. Ya tapi ora apa-apa nggih, rame-rame Islam no. Kalau bagian wong alim bagian nerangno, muga barokah. Sing jelas bener kula lah, maksudnya yo paham sithik nek maksudnya bentong napa? Kenapa di rumah Halimah Sa'diyah filosofinya begini kan lumayan Pak. Terus luwih simpati napa Kanjeng Nabi tambah simpati. Betapa suku Quraisy itu suku yang sangat bijak. Itu tadi beliau itu orang yang sangat rofahiyah, gemah riba, loginawi. Tapi khawatir itu merenggut kearifan anak cucunya. Sehingga untuk tetap arif, dititip-titipkan di kampung yang masih sosialnya bagus. Sehingga cerita-cerita itu artinya kalau ada di Cina, di Jawa, kalau putra mahkota dititip Norsi, kemudian berkehidupan ala orang awam, itu tetap kalah dulu dengan kearifannya suku Quraisy. Suku Quraisy jauh sebelum itu sudah melakukan itu, paham ya? Yaitu titip anak ini. Nunggu Allah umpama ya, nong duwe so angon suapi, so mojo muhadzab, so ngira kedu, titip benar. Paling gak sampean tak titip, akan kemat sapi ini. Nah, rata-rata saya ini serai so ngaji, mau sapi ini rongway kawin kok dikawin. Kuawek no lanangan sapi rawono tundano mantri sementing anak. Nah, ngono cari titip anak ya ribet toh. Muhadzab kok maca judule ora kok. Ya, tapi wayahe ngono zaman no ben ngono kuwi umat Kanjeng Nabi kumpul selamat kabeh. Wa wafadat alaihi Halimah fi ayyami Khadijah sayyidatul wadiyah. Jadi Halimah itu ternyata nganti sepuh. Dados ngantos Nabi nikah kalian Khadijah niku Halimah jek sugeng. Jadi Nabi nikah Khadijah kan umur 20, bener? Umur 25. Niku beberapa kali Halimah cara saiki nilii anak rodoe ke Khadijah. Jadi kamane Khadijah itu kayak mantune Halimah, napa? Saya ulang lagi ya, Nabi ketika nikah dengan Khadijah itu beberapa kali Halimah main ke Khadijah. Berarti nilii mantu, nilii anak napa? Rodok. Paham ya? Wawa padat lan ngirimi atau datang wafdu ini maknanya delegasi rawuh itu rawuh melane darani wufudur rahman apa delegasi wufud itu maknanya delegasi wawa padat lan rawuh alih ngatasi Nabi sapa Halimah fi ayyami Khadijah ing dalem hari-hari Nabi wis entuk garwa Khadijah as-sayyidah rupane tuan wedok al-wadiyah kang banget ayune. Jadi Khadijah lha apa as-sayyidatil wadiyah napa as-sayyidatil wadiyah fahabaha mengko mulyakno sapa Nabi mulyakno dengan pemberian yang banyak itu wong Arab nak derene apa habaha ya. Jadi kalau akta itu hanya memberi, tapi kalau haba memberi yang luar biasa. Makanya benar istilah Habib Ali itu
haitsu apa ishabana biwujudil Mustafa Hadi Muhammad. Terus kita ini orang yang luar biasa dari Habib Ali Al-Habsyi. Karena apa? Ishabana diwujudi. Karena Allah memberi pemberian yang luar biasa. Yaitu kita diberi adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Habib Ali tidak bahasakan aktona. Tapi apa? Haba itu pemberian yang luar biasa. Makanya di Simtud Durot tidak disilakan akto. Tapi apa? Haba. Itu kita-kita yang ngerti balaghah itu beda sekali akto dengan haba. Sing raro malah enak. Boleh kamus ya, no? Akto ngekei, haba yang ngekei, padha wae cuma. Repot tidak goblok men, no? Oh, cara apa sedoran ben ngono. Fahabah mongko maringi sapa nabi itu tadi pemberian yang banyak. Wong Arab nak muni apa? Haba. Fahabah mongko maringi sapa nabi ing Halimah min hibahi sanging peparinge nabi lan al-wafiri kang sempur no bisibah lan peparingane nabi. Jadi nak Halimah rawuh ning Khadijah ketika itu Rasulullah menjadi garwane napa? Khadijah itu memberi pemberian itu luar biasa banyaknya. Mergo hormat piye-piye Halimah iku ibu rodok napa ibu rodok. Wa qadimat ana sapa Halimah ali ngatasi nabi ya makhunene ing dalem peristiwa Hunain. Faqama mongko jumeneng sapa nabi ilaha maring Halimah. Wa qatat nang ngalep nabi apa al-akhiyatu ngrasa nyaman. Jadi ketika nabi iku bagi ghanimah Hunain, Halimah datang dari jauh, nabi terus saiki lari mapak. Faqama ilaha. Saking apike akhlake Kanjeng Nabi melayu mapak. Wa qadatul arakhiyah. Nabi merasa nyaman karena piye-piye di tubuhnya Nabi ada labanya siapa Halimah. Sebab atau ini kan di peristiwa Hunain itu di tempat terbuka, bukan teng rumah, tempat apa? Terbuka. Mulane wabah satu lan gelar sapa Nabi, gelar lah krana arek Halimah min ridai saking serbane Nabi as-syarif yang terhormat. Jadi karena di tempat terbuka, Nabi saking hormate ning Halimah serbane digelar nggo duduk sinten Halimah. Karena tadi saya ulang lagi itu di tempat terbuka. Sampai napa? Digelar napa serban kan ngangge duduk Halimah. Betapa Nabi hormate ning ibu napa? Rodok. Apalagi andekan ada ibunya sendiri. Itu siapa wabah satolaha min rida isyari. Jadi oleh kadang serban digulunggu tapi dalam konteks kehormatan apa? Dalam konteks kehormatan. Ya jelas ya wabah satolaha min rida isyari bisa atau birih kelawan gelar sing krana apiane Nabi wanada. Jadi sami wanada lan nambahi nada ini najian ini sesuatu yang nyaman. Walhasil Nabi gelar itu dengan suasana sangat baik dan sangat nyaman. Akhirnya Halimah dia kerja duduk di ridanya Nabi. Padahal rida itu kan sesuatu yang mulia karena serban yang biasa diagem Nabi. Iku mau terima digelar diposisikan kloso atau karpet ben Halimah saged pinara karena di tempat terbuka tidak ada kursi, tidak ada apa. Intinya kabeh ini nunjukno wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sekarang pertanyaannya masalah Islamnya Halimah wa sahihu taikal sing sahih ngene anna sak temene Halimah yo aslamat Islam sapa Halimah. Ya kayak tadi ibu Nabi abae Nabi kudu mbok yakini Islam. Bae Nabi buyute mergo Nabi ku nur, gak mungkin lewat sangka rahim-rahim sing najis dengan kekafiran. Begitu juga Halimah piye-piye ana labane sing dadi fisike Kanjeng Nabi. Suwaibah ya ana labane sing wis dadi fisike Kanjeng Nabi. Maka kita semua harus berkeyakinan semua itu Islam. Mulane wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Annaha sak temene wau sinten Halimah iku aslamat Islam sapa Halimah ma'a zawjiha sertane garwane Halimah wal banina lan anak-anake Halimah wa dzurriyyah lan anak turune Halimah. Jadi Halimah ya Islam, garwane ya Islam, anak putune ya Islam. Kabeh iku barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi logikanya tadi wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Jadi jelas ya, abai Nabi, ibuke Nabi, bae Nabi sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam kabeh muslim, kabeh mukmin. Begitu juga orang-orang yang sekarang sebagian dirinya bagian dari Nabi. Terus cara zahir piye-piye tubuh Nabi ada laban dari Suwaibah, ada laban dari Halimah. Maka semua ini harus kita yakini kabeh iku Islam. Itu wasahihu anna aslamat ma'a zawjiha wal banina wa dzurriyyah. Waqat adalan teman-teman ngitung huma ing
Halimah lan zaujiha huma ing Halimah lan zaujiha fi sahabati ing dalam daftar sahabat sapa jamun sapa sekelompok min siqati ruwati saking biro-biro rawi sing nek dipercaya. Artinya kalau Halimah itu Islam ketika Hunain berarti kan sausé Nabi jadi nabi. Kalau beliau Islam setelah Nabi jadi nabi tentu statusnya sahabat. Iku sini apa waqat ad-huma fis sahabati jam'un min siqatir ruwa. Tunggu tulisan kasih. Kata wacana itu. Allahumma qabrul karim bi arfin shadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yashiku fil yawmi shabab as-sabi fi shahri bi'inayati rabbaniyah. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواها وشق الملكان صدرة الشريف لديها وأخرجا منها علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان وبسلسي وسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أقل الأوصاف من حال سيباه ثم رده صلى الله عليه وسلم إلى أمه ويمه ويسخية قدرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه وودته عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوجية فحباها من هبائه الوافز بحباه وقدمت عليه يوم هنين فقام إليها أخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساد بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواه أسر اللهم قبره الكريم بأرض وسليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك هذا من بلاد السماء اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول إن زرتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير وسامع البر والأصول قلوا رجعنا بكل خير وسامع البر والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا ولا تظنه في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا تظنه في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على